Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 4 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Baskara Sawah disertai perjamuan suci Kamis 1 September 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Yud Sabtu 3 September 2022 akan dilayani oleh Saudari Michelle Febriana Wibowo. Ibadah Wanita Sabtu 3 September 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan Dapat BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dapat BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dapat OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dapat Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat Dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video baraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi ulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Retreat GBS Kapernaum Surabaya tanggal 7-8 Oktober 2022 bertempat di Villa Talita Kombatu. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Nah, sudah termasuk semuanya ya. Info pendaftaran dapat menghubungi Bapak Gembala dan Bapak Stefanus Bulu. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Baptis Selam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Nah, semangat. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hanya karena kasih-Mu kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ibadah kami pagi ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Kemuliaan-Mu
Dia terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau bukan kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu.
Amin.
akan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu Bapa, jiwa kami mengalami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya,
Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin ada yang mengalami persoalan, mungkin ada yang mengalami berbagai hal yang membuat kita takut. Ingat, kita punya Tuhan, punya pengharapan, ada kemenangan bagi setiap kita. Yang sakit Tuhan pasti jamah oleh kuasa darah Yesus. Tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kemenangan, ada jaminan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian dengan percaya, aku masih punya Tuhan, aku punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan. Nyanyikan dari hatimu sebuah hati. Aku punya Tuhan, punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku percaya, tetap percaya. Hanya Engkau membuat mujizat dalam hidupku Tuhan. Amin, amin Yesus. Amin Yesus. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap percaya pertolongannya Tuhan bagi setiap kita pasti kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Benar Tuhan, aku masih punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan yang punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang membuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan pasti jamah, pasti sembuhkan ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami tekanan, mengalami kesesakan Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam urapan daripada Engkau tercurah bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati kami pada hari ini Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami, anak-anakmu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan. Dalam urapan ilahi daripada Engkau mengalir bagi hamba-Mu Tuhan, juga bagi jemaat-Mu tempat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya.
Ya, puji Tuhan. Coba lihat kanan kirinya dulu. Beri senyum yang terbaik. Ya, katakan engkau hari ini luar biasa. Hari ini engkau mengalami pengembangan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, bersama pakai selendang dulu. Ya, hari ini kita sama-sama belajar ya, renungkan firman Tuhan. Siapa sih yang ingin berhasil? Berhasil dalam segala apapun, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun ingin berhasil. Ingin beruntung siapa? Pasti semuanya ingin berhasil dan beruntung. Gak ada yang ingin nasibnya sebaliknya ya, pasti ingin berhasil dan beruntung. Tapi ada syaratnya, ada S dan K-nya yang harus kita lakukan. Seperti kita lihat kalau belanja ya, wah ini diskon 50%, tapi ada S dan K-nya yang harus dilakukan. Demikian juga hari ini, kalau kita ingin beruntung dan berhasil, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Ya, kita langsung aja, kita akan buka ya, Yosua 1 ayat 8. Mungkin yang tidak asing lagi bagi setiap kita, atau mungkin sudah hafal di luar kepala. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Ya, Tuhan, kita sama-sama baca ya. Ya, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, sekali lagi saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa, pertama, memperkatakan kitab Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya. Kalau saya ingin dibalik, kalau kita ingin beruntung dan berhasil, maka yang pertama perkatakan firman Tuhan, yang kedua renungkan firman Tuhan. Ya. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, jadi dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, namanya memperkatakan itu pasti dari apa kalau memperkatakan? Dari mulut. Ya, saya tanya dulu, bangun tidur tadi pagi buat apa mulut kita?
doa, bersyukur. Ada yang ngomel? Ada yang protes? Itu minggu lagi, gereja kerja capek deh. Ada seperti itu? Ya, saya yakin tidak ada. Ya, karena tidak ada yang mengaku. Dianggap tidak ada. Ya, saya katakan bahwa memperkatakan kitab Taurat berarti pergunakan mulut. Berapa banyak dari kita gunakan mulut kita untuk memperkatakan hal yang mengutuki teman kita, saudara kita, mungkin siapapun yang kita jumpai, seringkali kita mengutuki. Maupun untuk diri sendiri ya, kita, aku kok begini sih, aku kok orangnya seperti ini. Tidak boleh mengutuki. Ya, atau kita dengan mulut kita untuk protes kepada teman kita, kepada saudara kita, apapun kita protes, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa sih dikatakan kita gunakan mulut kita hanya untuk memperkatakan kitab Taurat? Jadi salah satunya ya, memperkatakan kitab Taurat. Ya. Tapi seringkali mulut kita gunakan hal-hal yang negatif. Marah. Boleh marah? Boleh marah. Tapi tak hari marah, pagi marah, siang marah, malam marah, kira-kira jadinya apa? Pusing 7 keliling. Ya, maka jangan suka marah-marah, tapi cepat umur kita cepat tua. Kalau ingin awet muda, suka memuji Tuhan, siapa ingin awet muda? Umurnya boleh misalnya 20 tahun tapi masih wajahnya seperti imut-imut. Mau seperti itu? Ya pasti mau ya. Wajahnya misalnya, wah Jenny dari misalnya di kampung, pulang kampung, sekarang gini umurnya 25 tapi kok seperti umur 20. Contohnya 25 misalnya, contohnya umur 25 di desa, pulang desa, tiba-tiba ketemu dengan saya suatu saat, tapi wajahnya seperti gak ada perubahan, tetap cantik, tetap manis. Senang kira-kira seperti itu? Iya. Kita senang, apalagi Tuhan. Kita gunakan mulut kita ini. Kalau kita seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang mencelakakan seseorang, itu yang tidak boleh kita lakukan. Lalu apa harus kita lakukan dengan mulut kita? Kenapa dikatakan janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat itu? Ini ada alasannya. Kenapa? Kita akan buka ya. Alasan mengapa harus memperkatakan kitab Taurat. Kita akan buka ya, Yeremia 1 ayat 9. Sekarang kenapa dan mengapa kita gunakan mulut kita untuk memperkatakan kitab Taurat? Ya, kalau dibacakan banyak berkat bagi setiap kita. Yang dibacakan, siapa yang ingin baca? Ya, ini jawabannya. Kenapa mulut kita tidak boleh gunakan hal yang sia-sia? Kenapa mulut kita tidak boleh mengutuki seseorang maupun diri sendiri? Dan kenapa tidak boleh menggunakan mulut kita dengan hal-hal yang tidak benar? Karena jawabannya ini, Yeremia 1 ayat 9. Dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Mulut saya, mulut kita semuanya dijamah oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, kepada setiap kita pribadi, sesungguhnya aku, jadikan Tuhan, menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Ini jawabannya kenapa kita harus memperkatakan kitab Taurat.
Karena dalam mulut kita Tuhan sudah menetapkan untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan, bukan perkataan-perkataan yang tidak benar. Tapi coba banyak daripada kita sedang kalau di gereja kita ingat, wah Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Tapi kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita, musuh kita seringkali mulai lupa. Kita gunakan mulut kita untuk memperkatakan yang tidak baik. Itu yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Kenapa? Ini dikatakan, aku menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Bagi setiap kita ada perkataan-perkataan Tuhan yang ditaruh dalam mulut kita. Gunakan mulut kita untuk perkatakan perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang bisa menasihati, membangun seseorang, bukan perkataan-perkataan yang mengejek, mencelakakan seseorang. Ya, kita hari ini sangat belajar bahwa saya belajar karena firman itu pedang bermata dua. Saya kena, kita semua kena, bahwa Tuhan ingin mulut kita gunakan hal-hal yang memuliakan Allah kita. Karena Tuhan sudah menaruh perkataan-perkataan Tuhan dalam mulut kita. Ya, sekarang kita mau belajar untuk selalu belajar memperkatakan kebenaran, memperkatakan untuk memberkati seseorang. Contohnya misalnya hari ini saya ingin memuji, wah hari ini Nia hari ini cantik. Nia senang tidak kira-kira mencantik? Kasih senang. Oh hari ini Matius, ganteng Matius. Senang tidak? Sebaliknya kalau saya gunakan berkata, wah Matius hari ini jelek sekali. Kira-kira pilih yang mana? Ya, tanpa sadar kita gunakan perkataan-perkataan yang tidak benar. Kita mau belajar hari ini ya bersama. Mulut kita ini, Tuhan memberi mulut, ada hal-hal yang kita lakukan, jangan perkatakan yang tidak benar. Hari kita belajar ya, kita sama gunakan mulut-mulut kita untuk memberkati, bukan memarahi teman kita, saudara kita. Kita gunakan mulut kita untuk memuliakan, memberkati, memperkatakan kebenaran. Ya. Lalu dampaknya apa kalau kita memperkatakan hal-hal kebenaran? Dampaknya apa? Kita akan buka Yeremia 15 ayat 16. Ini dampak ya. Dampaknya apa kalau kita memperkatakan perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang bersumber dari Tuhan? Ada dampaknya dalam hidup kita. Ya. Kalau dibacakan Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. ya, terima kasih Bu Amin. Ini katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku yang pertama menikmatinya. Ya, kita tahu menikmati itu apa sih artinya? Contohnya misalnya saya hari mengadakan pesta besar, kita semua silakan menikmati makanan. Ada fuyung hai, ada hai pokoknya ya. Ada sate yang semuanya ada, barongsai semuanya ada, pokok hai semuanya yang nikmat. Demikian juga kalau kita memperkatakan firman Tuhan kebenaran, maka kita menikmati hal-hal yang enak. Jadi katakan menikmatinya, menikmati hal-hal yang luar biasa.
kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Seperti bulan ini Agustus ya, menikmati kemerdekaan. Kita nggak perlu perang kemana-mana, nggak senjata. Hari ini kita menikmati kemerdekaan itu. Ya, contohnya apa lagi? Kita menikmati sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Biarlah kita mau belajar memperkatakan perkataan firman Tuhan, karena ada dampaknya dalam hidup kita. Yang pertama itu menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yang kedua apa itu? Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Karena firman Tuhan itu menjadi kegirangan bagi setiap kira. Kegirangan apa maksudnya? Hal-hal yang sukacita, girang. Misalnya saya hari ini mendapatkan uang 10M, senang? Atau hari ini misalnya saya ingin mengasih uang pada Bu Hermin, misalnya 10 juta, senang Bu Hermin? Ya, demikian juga kita mau belajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, karena ada dampak-dampak yang luar biasa yang Tuhan janjikan yang dalam hidup kita. Yang pertama menikmati, yang kedua kita bergembira. Artinya apa? Dalam keadaan kita, pikiran kita dan perasaan kita yang ditandai cukup menimba, kita selalu bersuka cita, senang, cinta, puas. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya. Berikutnya apa? Yaitu dan menjadi kesukaan hatiku. Apa yang hari ini menjadi kesukaan hati kita? Hati Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita senantiasa memperkatakan kebenaran firman Tuhan, itu kesukaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Suka artinya apa? Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang senantiasa membuat hati kita bergembira. Ya. Berikutnya apa ya? Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya, kita mau belajar, kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Gunakan mulut kita bukan dengan hal yang sia-sia, bukan mengumpat, bukan hal-hal yang memaki, atau bahasa kerennya ya, bahasa Jepangnya hari ini, bahasa miso. Tahu miso, ngumpat, maki. Itu yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kenapa? Setiap kata-kata kita yang keluar hal-hal yang negatif, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita gunakan mulut kita untuk memberkati seseorang, bukan mengutuki, bukan memarahi seseorang. Kita akan buka bersama-sama. Ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya, kalau dibacakan yang keras, selalu dibacakan. Pandi, kalau dibacakan Pandi. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ini jawabannya. Biarlah kita gunakan mulut kita untuk memberkati, bukan kata yang sia-sia. Ya, kenapa? 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia, itu kata sia-sia.
di hadapan Tuhan. Kalau kita mengatakan yang hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu kata sia-sia. Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh hari ini kita mau belajar, kita minta pada Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai mulutku. Kenapa? Mulut kita ini seperti silet, tapi kita tahu silet, benda tajam. Benda tajam itu bisa melukai hati, melukai perasaan, melukai segalanya. Kata-kata kita seperti mentega licin, kata-kata kita itu, firman Tuhan dikatakan seperti mentega. Kalau mentega, suka mentega, setiap kita roti kasih mentega, nikmat menteganya, nikmat ya. Mentega kasih mesis, enak ya. Tapi kalau kata-kata kita seperti mentega, itu yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kenapa? Setiap kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Harus hati-hati dengan mulut kita. Kenapa Tuhan ciptakan mulut satu, mata dua? Mulut satu aja gak bisa jerem, apalagi mulut dua. Ya. Ada kan di mulut gimana ya? Tuhan ciptakan itu sempurna. Mata untuk banyak melihat hal-hal yang benar dan tidak benar, supaya apa? Kita mau belajar untuk selalu merem mulut kita hal-hal yang tidak benar yang diucapkan, tapi perkatakan hal kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 37 dikatakan terus, karena berucapanmu engkau akan dibenarkan. Kalau engkau berkatakan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan dibenarkan. Kalau engkau mulut kita bergunakan untuk memberkati teman kita, saudara kita, tetangga kita, engkau akan dibenarkan. Kalau engkau mulut kita gunakan hal-hal yang dari surga, kata-kata surga, maka itu akan dibenarkan. Tetapi sebaliknya, kalau kata-kata kita hal yang sia-sia, maka tidak akan dibenarkan. Dikatakan, dan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati dengan mulut kita, jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Kita mau belajar gunakan mulut kita. Jangan lupa, dikatakan tadi Yosua dikatakan, janganlah lupa. Seringkali manusia itu lupa. Mulut kita untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Ya. Sekarang poin yang kedua, kembali ke Yosua. Yosua kembali ya. Yang kedua, jadi yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang kedua, janganlah engkau lupa renungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kitab Yosua ini Tuhan berfirman kepada Yosua supaya setiap kita jangan sampai lupa. Kita ini adalah ciptaan yang sempurna untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang berdampak dimanapun kita berada. Jangan sampai lupa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna untuk melakukan dan dasar permuliaan Tuhan. Yang kedua, janganlah engkau lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, renungkan. Berarti kalau merenungkan itu pakai apa? Kau merenungkan. Tadi yang pertama berkatakan mulut. Kalau merenungkan pakai hati. Hati, pikiran. Gunakan pikiran. Ya. Gunakan pikiran. Ya.
Sekarang pikiran-pikiran kita itu apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Pikiran selama ini kita gunakan pikiran-pikiran yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kadang pikiran ini lebih bahaya. Kenapa? Dari pikiran turunlah ke hati, turunlah ke mulut, keluarlah ucapan-ucapan yang menjengkelkan. Biarlah kita minta juga kepada Tuhan menguasai pikiran kita. Dari pikiran itu bisa juga pikiran yang tidak baik. Ingat, mengalahkan seseorang dari pikiran. Pikiran-pikiran yang senantiasa ingin, seperti kita lihat ya, hari kemerdekaan terjadi itu karena pikiran-pikiran yang positif ingin menang dari kemerdekaan. Gunakan pikiran-pikiran kita untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh kuasa setan atau iblis. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita gunakan pikiran-pikiran kita untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Ya. Kita akan buka bersama-sama Mazmur 119 ayat 48 sampai 50. Sekarang apa yang kita dapat setelah kita punya pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, pikiran-pikiran untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, diisi pikiran-pikiran kita oleh firman Tuhan. Apa kita dapat? Ya, ayat 48 akan dibacakan. Sampai 50 ya. Belum dibacakan, Jesse. Kembali ke ayat 48 ya. Dikatakan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu. Berarti kita gunakan tangan kita untuk juga senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan yang kucintai. Sekarang kita mau belajar mencintai perintah-perintah Tuhan. Kita mencintai mungkin pasangan kita, pacar kita, juga Tuhan ingin juga mencintai perintah-perintah Tuhan. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Lanjut. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Janji yang pertama, kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dari pikiran kita, yang dikatakan oleh karena engkau telah aku membuat aku berharap. Ternyata kalau pikiran kita dipimpin oleh Tuhan, kita selalu ada pengharapan. Kenapa tuh? Hanya Yesus satu-satunya memberi pengharapan. Dikatakan bahwa aku masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Kalau kita ingin punya pengharapan, miliklah Yesus yang satu-satunya yang berikan pengharapan dalam hidup kita. Yang memberikan apa lagi? Ketenangan, kenyamanan, keamanan. Itu yang akan kita terima kalau kita senang mencintai perintah-perintah Tuhan. Kita mau belajar
belajar hari ini, biarlah gunakan pikiran kita untuk selalu mencintai firman Tuhan, karena dia memberi pengharapan, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup kita. Kenapa? Ini semua dicari oleh setiap orang, ingin pengharapan, ingin kenyamanan, ingin ketenangan. Semua itu yang diinginkan oleh setiap orang. Biarlah kita mau belajar untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Berikutnya, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ternyata kalau kita merenungkan firman Tuhan, dikatakan dalam sengsara kita ada penghiburan. Kenapa? Karena janjimu itu menghidupkan aku. Mungkin saat kita mengalami tekanan, sengsara, mungkin ada hal-hal yang membuat kita ragu, takut, membuat iman kita mulai goyah. Tapi janji Tuhan, janjimu menghidupkan aku. Janji Tuhan kembali dihidupkan dalam hidup atau senantiasa merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama ya. Biarlah kita selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, kita kembali ya, Yesus 1 ayat 8. Dikatakan bahwa janganlah engkau lupa. Tahu lagunya zaman dulu? Lagunya siapa ya? Lupa. Ada zaman dulu ada lagu lupa gitu. Dalam kita jangan lupa untuk kita anak-anak Tuhan tidak boleh lupa untuk setiap pertolongan yang akan sudah kita terima. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa janjinya, karena janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Janji manusia boleh mengecewakan, tapi janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kenapa itu? Biarlah jangan lupa apa? Jangan lupa berterima kasih. Hari ini kita bangun pagi bisa bernafas. Ada yang bangun nggak bernafas? Kita sampai sini ya. Kita belajar untuk berterima kasih. Kenapa? Hembusan nafas itu gratis dari Tuhan. Belajar, oh terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bernafas, bisa ke belakang buang air kecil. Ada yang susah dan kecil, ada yang susah kecil. Kita bersyukur. Apalagi kita belajar berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan buat segala apapun yang sudah kita terima. Si Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk selalu jangan lupakan, akan selalu memperkatakan kitab Taurat dan renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau selalu berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Itu jangan engkau lupa, karena janji itu bukan janji dari saya, tapi janji dari Tuhan. Kalau janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Apa rinduan kita saat ini? Apapun mungkin hari-hari ini yang perlu pasangan hidup, yang perlu pekerjaan, mungkin masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi, mungkin kita mengalami kesesakan hari ini. Kata-kata janganlah engkau selalu lupa memperkatakan janjinya bagi setiap kita, ya dan amin pasti digenapi dalam hidup kita. Janjinya itu menghidupkan kita.
Janjinya itu bagi setiap kita membuahkan kesegaran dalam hidup kita. Ya, minta firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri sama-sama. Katakan pujian. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Saya undang PR. Musik. Dengar.
memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan menjadi berkat, menjadi apa yang kita lakukan di hari-hari ke depan dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu. Kau berkati, Kau urapi, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu yang sudah menerima berkat firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, kita sama-sama pakai berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya, mari berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi yang kami sedang melayani dan pakai urapi Tuhan Yesus bagi bumi, Kau berkati dalam pelayanan Tuhan, usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya Tuhan kembalikan kepada anak-anaknya, Kau berkati sampai sekolah mereka, Kau berkati juga buat Benmin yang sedang melayani bagi tinggal dan pakai urapi dan pelayanan, Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan dan kesehatan rumah tangganya sama dengan suaminya pada kita dalam berkati anak-anaknya persepsi dan tasya dan seterusnya berkati Tuhan Yesus buat aku Monika yang sedang melayani bagi tinggal, Kau berkati dalam pelayanannya, Kau pakai urapi Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan anak-anaknya padi, pekerjaan kesehatannya, kepada sekolahnya. Berkati Tuhan para pemain musik, berkati Tuhan, berkati Tuhan dalam pelayanannya, pakai urapi anakmu, berkati Tuhan dan mulianya bermanfaat atas berkati iman Tuhan Yesus Kristus sampai pemain musik, dalam pekerjaan, dalam Tuhan pelayanannya, pakai urapi anakmu, kesehatannya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus untuk konektan Tuhan Yesus untuk stunting, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatannya, berkati anak-anaknya Tuhan berdoa dalam pekerjaan kesehatannya. Tuhan Yesus dan keluarga berkati Kurnia Tuhan Yesus, berkati dalam kuliahnya dan masyarakat kepada Kau berkati pelayanannya dan bantu urapi anakmu, berkati Tuhan Yesus dan kesehatannya. Kau berkati Tuhan Yesus Univer dan melayani kita kena sini, Kau bantu urapi anakmu dan kuliahnya dan masyarakat kepada Tuhan Yesus. Kau berkati Andreas Tuhan Yesus yang sudah melayani sebagai operator Tuhan mixer, Kau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan. Kau berkati kami semua sudah hadir pada siang hari ini satu persatu Tuhan Yesus, apapun permasalahan kami percaya Kau akan menyediakan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak SDR Sersius yang akan praktek Tuhan, khususnya akan praktek luar Jawa menyertai Tuhan Yesus Kristus dalam cara mereka, cara praktek mereka, memberikan penyertaan-Mu, perlindungan dan jasa Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anak-Mu Tuhan, menjagai lindungi mereka untuk putusin kekuasaan anak-Mu Tuhan, sertai beri kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat mereka sakit, bagi Pastor Wiwin, Tuhan Yesus, karena kuasa menjamah biru dan memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus.
percaya Tuhan jadi pemulihan bagi investor ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Buat anak-anak juga sempat hadir pada siang hari karena halangan kau sertai, yang sakit kau sembuhkan, yang dalam masalah kau beri jalan keluar, yang dalam ikatan kau berikan kebebasan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, otak pendapat dan pilihan kami, mendapat dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sakit penyakit orang jahat, dan salah gangguan, serangan kuasa kegelapan, dan salah magic, santet, serangan palipan api kegelapan. Supaya Tuhan kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, dan damai sejahtera menjaga kehidupan dan kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, dan dilakukanlah di bumi seperti surga.